Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Rizky. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang Wali Songo dan peranan dakwahnya terhadap penyebaran Islam di Indonesia. Nah, pembelajaran kali ini mencakup tentang biografi singkat para Wali Songo dan peranannya terhadap dakwah Islam di Pulau Jawa. Selanjutnya, mari kita simak video berikut. Wali Songo dan peranannya dalam penyebaran Islam di Indonesia. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini, yang pertama, menghayati nilai-nilai positif dan perjuangan Wali Songo dalam mensyiarkan Islam. Yang kedua, mengamalkan sikap religius, jujur, percaya diri, dan toleran. Yang ketiga, menganalisis biografi Wali Songo dan peranannya dalam mengembangkan Islam. Dan yang keempat, menilai peranan Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia dalam bentuk tulisan ataupun media lain. Pengertian Wali Songo. Nah, Wali Songo berasal dari kata wali yang artinya orang yang dipercaya atau orang yang ditugaskan. Sedangkan kata songo berarti 9 dalam bilangan bahasa Jawa. Adapun menurut pengertian lain, kata Wali Songo berasal dari waliullah yang berarti kekasih Allah, dan kata sanga yang berarti 9. Jadi Wali Sanga berarti 9 orang kekasih Allah. Nah, 9 orang kekasih Allah ini memiliki keistimewaan, yaitu diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karomah atau kelebihan atas bentuk rasa cintanya karena selalu beribadah, berzikir, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para anggota Wali Songo juga biasanya disebut dengan gelar Sunan, yang dalam bahasa Jawa memiliki arti terhormat. Nah, sebagian dari mereka ini juga merupakan keturunan ningrat sehingga mendapatkan gelar Raden. Wali Songo mulai menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa diperkirakan pada abad ke-14 Masehi. Nah, pada waktu itu Pulau Jawa masih dipimpin oleh Kerajaan Majapahit yang mayoritas masyarakatnya menganut agama Hindu-Buddha, dan sebagian juga masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme, atau percaya terhadap alam semesta dan benda-benda itu memiliki kekuatan sakral, seperti percaya terhadap kekuatan gunung, laut, pohon, taring, dan lain-lain. Nah, pada waktu itu masyarakat di Pulau Jawa masih menganut kepercayaan tersebut. Masyarakat yang menganut kepercayaan Hindu-Buddha juga terbagi menjadi 3 kasta, yaitu kasta Brahmana, Ksatria, dan kasta Sudra. Nah, pembagian kasta tersebut menjadikan masyarakat merasa ada perbedaan perlakuan dan tidak sedikit yang merasa terintimidasi. Sedangkan agama Islam yang dibawa oleh para Wali Songo mengajarkan kesederhanaan dan persamaan derajat manusia. Kita masuk ke Wali Songo yang pertama, yaitu Sunan Gresik. Nama aslinya adalah Maulana Malik Ibrahim. Ia merupakan wali pertama atau guru dari para wali. Nah, tanggung jawabnya yang besar terhadap penyebaran Islam sebagai rahmatan lil alamin mendorongnya untuk menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Nah, ia lahir pada abad ke-14 sekitar tahun 1350 Masehi di wilayah Maghribi Afrika Utara. Ia ditugaskan ayahnya untuk berdakwah di Asia Tenggara. Akan tetapi sebelum ke Indonesia, ia pernah tinggal di Champa, India selama 13 tahun dan dikaruniai 2 orang putra bernama Raden Rahmat dan Raden Santri. Setelah itu, Sunan Gresik berlayar dari India sampai ke Indonesia
tepatnya di Pelabuhan Gresik yang kala itu adalah salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Sunan Gresik memilih berdakwah di Desa Leran Gresik pada tahun 1392 Masehi. Dalam perjuangannya menyebarkan ajaran Islam, Sunan Gresik mengambil hati masyarakat Jawa dengan mengajarkan mereka bertani dan menjadi tabib bagi mereka yang sedang sakit. Sunan Gresik wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijriah atau 8 April 1419 Masehi dan dimakamkan di pekuburan Wetan Gresik. Cita-citanya untuk menyebarkan Islam di Pulau Jawa diteruskan oleh putranya Sunan Ampel. Nama aslinya adalah Raden Rahmat. Nah, Sunan Ampel lahir di Champa, India tahun 1401 Masehi. Dia merupakan anak dari Sunan Gresik dan ibunya bernama Dewi Chandrawulan. Ia datang ke Pulau Jawa tahun 1446 Masehi. Kedatangan Sunan Ampel ke tanah Jawa karena mengikuti bibinya Putri Darawati yang dipersunting sebagai istri selir Raja Majapahit pada waktu itu, yaitu Prabu Wijaya V. Ia mengizinkan Sunan Ampel untuk berdakwah di wilayah Majapahit dengan syarat tanpa ada paksaan kepada masyarakat untuk memeluk agama Islam. Peranan dakwahnya, ia merupakan pelopor pesantren pertama di Pulau Jawa yang bernama Pesantren Ampel Denta yang banyak melahirkan tokoh-tokoh yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Indonesia, di antaranya seperti Raden Patah, Sunan Bonang, Sunan Giri, dan lain-lain. Di bidang politik, Sunan Ampel ikut merancang pembentukan Kesultanan Demak. Ia menunjuk Raden Patah pada waktu itu menjadi raja pertama Kesultanan Demak, kesultanan pertama di Pulau Jawa. Ajaran Sunan Ampel yang terkenal adalah Moh Lima, yang artinya menjauhi 5 perilaku tercela, yaitu mabuk, minum minuman keras, main atau berjudi, madon atau berzina, madat atau mengkonsumsi obat-obatan terlarang, dan maling atau mencuri. Sunan Ampel wafat pada usia 80 tahun 1481 Masehi dan dimakamkan di dekat Masjid Ampel, Surabaya. Selanjutnya, wali Songo yang ketiga adalah Sunan Bonang, atau nama aslinya adalah Maulana Makhdum Ibrahim. Ia lahir di Ampel Denta, Surabaya tahun 1525 Masehi. Sunan Bonang merupakan putra pertama Sunan Ampel dan ibunya bernama Dewi Chandrawati. Sunan Bonang dikirim ke Mekah bersama Sunan Giri untuk menunaikan ibadah haji dan memperdalam ilmu agama Islam. Ia sempat singgah ke Samudra Pasai untuk memperdalam berbagai ilmu keislaman di Samudra Pasai sebelum akhirnya kembali lagi ke Pulau Jawa untuk mendirikan pesantren di Tuban, Jawa Timur. Nama Bonang diambil dari instrumen alat musik gamelan Jawa yang digunakan untuk menarik hati masyarakat Jawa mengenal Islam. Adapun karya-karya Sunan Bonang diantaranya suluk, carangan, pewayangan, dan tamsil atau peribahasa-peribahasa perumpamaan. Sunan Bonang dianggap sebagai pencipta gending pertama dalam rangka menyebarkan ajaran Islam di pesisir utara Jawa Timur. Sunan Bonang wafat tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di Tuban, Jawa Timur. Wali yang keempat adalah Sunan Giri. Nama aslinya adalah Raden Paku. Ia disebut juga sebagai Prabu Sasmita, Sultan Abdul Fakih, dan Raden Ainul Yakin. Sunan Giri lahir di Blambangan sekitar awal abad ke-16. Ia merupakan putra Maulana Ishak yang merupakan paman Sunan Ampel. Ibunya bernama Nyi Sekardadu. Sewaktu masih bayi, Sunan Giri dihanyutkan ke laut, tepatnya di Selat Bali, atas perintah kakeknya dan ditemukan oleh rombongan kapal saudagar Tuban bernama Nyi Ageng Pinateh, sehingga Sunan Giri kecil diberi nama Joko Samudro karena ditemukan di tengah samudra.
Ia mendirikan pesantren di daerah Giri, Jawa Timur. Dari santri-santri hasil didikan Sunan Giri banyak dikirim ke daerah-daerah luar Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam seperti ke Kalimantan, Sulawesi, Madura, dan lain-lain. Sunan Giri sering menggunakan berbagai macam permainan dan lagu-lagu yang bernafaskan Islami sebagai sarana dakwahnya, seperti cublak-cublak suang, jelungan, dan jamuran. Sunan Giri wafat pada tahun 1506 Masehi dan dimakamkan di daerah Giri, Gresik, Jawa Timur. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat. Tetap semangat belajarnya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.